Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Cancer di akhir bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati bila tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bisa vice versa, untuk pesan dan energinya bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di akhir bulan Oktober ini. Ada the Sun, Nine of Swords, the Fool, the Hermit, Four of Cups, Three of Pentacles, dan juga Nine of Cups. Wow, endingnya bagus ya. Ada Nine of Cups, ada the Sun, ada reward, ada kebahagiaan, hasil kerja keras yang dihargai bila kamu bangkit, kamu keluar dari energi toksik, dari zona nyaman. Kadang ya kan tidur-tidur aja atau mengeluh bisa jadi zona nyaman buat kita. Ada orang begitu ya kan, mengingat kenangan-kenangan yang pahit, pengalaman-pengalaman buruk, kerugian, dihianati, dimanfaatin. Kalau kita selalu senantiasa berada di fase itu, artinya kita ngerasa nyaman di sana gitu, apalagi dalam jangka waktu yang lama ya. Padahal tanpa kita sadari, hal tersebut telah mempengaruhi kualitas kita di dalam bekerja, pencapaian kita, mempengaruhi keberhasilan kita yang sekarang. Saya ngelihat beberapa di antara kamu jadinya nggak bergairah, jenuh, kekurangan vitalitas, kurang vibrasi, ngerasa bosan. Ada beberapa di antara kamu juga ada yang ngerasa bosan, mungkin karena aktivitas atau pekerjaan di lingkungan kamu yang dikerjakan itu-itu aja terus, atau mungkin vibrasi yang lemah di sini bisa jadi juga akibat dampak yang selalu memikirkan hal-hal yang pahit yang merugikan kamu. Di sisi lain, dengan adanya The Hermit, saya ngerasa kamu di sini sedang berusaha mencari pencerahan, berusaha menemukan jalan keluar dari kepahitan ini, dari suasana hati yang depresif. Ada juga beberapa di antara kamu ngerasa tertekan, ngerasa stuck, ngerasa berada di lingkaran setan gitu ya, di situ-situ aja terus. Dan kamu di sini sedang berusaha terkoneksi dengan spiritual guidance kamu. Ada spiritual teachers di sini dan juga the healer. Kamu belajar untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Kamu belajar mencari tahu nih cara yang artistik atau cara yang menarik untuk membuat jalan kamu bisa berbelok. Ya, kamu nggak lewat ini lagi, lewat keterpurukan ini lagi gitu, tapi lewat harapan-harapan yang positif, lewat kerjasama, di mana ketika kamu bekerja sama dengan orang-orang yang vibrasinya positif akan membangkitkan motivasi kamu. Saya ngelihat artistik ini adalah cara yang menyenangkan, metode yang menyenangkan, atau mungkin seni di dalam membela diri, seni untuk menyembuhkan diri. Ada orang ya mendengarkan musik atau bermeditasi, atau mungkin harus jalan-jalan dulu supaya dia bersemangat. Ada juga orang yang ketika dia berada di lingkaran keluarganya atau ketika dia sharing dengan sahabat-sahabatnya, baru dia akan mengalami kebangkitan semangat lagi, vibrasinya ini hidup lagi gitu. Nah, di sini saya ngelihat kamu sedang belajar seni untuk membangkitkan motivasi di dalam diri kamu sendiri, karena kamu tahu sepertinya apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa terus eksis, terus bersemangat. Apa yang kamu tuju adalah ingin mendapatkan reward. Ibarat ini berkompetisi, kamu sedang berkompetisi ya, dan ini rewardnya, pialanya ada di sini gitu.
Cuma pada saat yang bersamaan kamu mendapatkan mungkin kritikan ya, atau kamu berada di lingkaran orang-orang yang motivasinya nggak ada untuk sukses, dan ini mempengaruhi semangat kamu juga. Di sini kamu adalah sosok the healer itu. Kalaupun pada saat sekarang mungkin ya beberapa hari yang lalu ya, saat-saat tertentu kamu belum tahu bagaimana cara menyembuhkan diri, pada akhirnya kamu akan menjadi the healer for yourself. Kamu akan menjadi orang yang menyembuhkan diri kamu sendiri. Ada the Emperor dan ada juga King of Cups. Entah kenapa saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi mature ini ya. Bisa jadi adalah orang tua kamu atau atasan kamu yang memiliki jiwa seperti orang tua, atau ini bisa jadi adalah kamu, sosok yang balance. Dia tahu apa yang dia butuhkan untuk membuat hatinya tenang. Kalaupun dia merasa terluka, tersakiti, dia bisa menyembuhkan itu ya. Dia mencari tahu caranya. Ibarat dia adalah seorang perawat atau dokter gitu ya. Kalau kita sakit, dia deteksi dulu nih, cari tahu mana penyakitnya, yang mana sakit. Kira-kira kalau bagian ini yang sakit, obat yang cocok apa gitu ya. Dia tahu. Ini bisa jadi adalah pendengar sejati, sahabat-sahabat kamu yang senantiasa memberikan kamu saran, motivasi, ataupun pertolongan ketika kamu ngerasa down atau kurang bersemangat. Ada The Emperor. Ini posisi yang ingin kamu duduki ya, reward, piala atau penghargaan yang ingin kamu dapatkan, kemenangan, kesuksesan ya. Ataupun bisa jadi adalah kamu ingin keluar dari zona yang gelap tadi. Kamu nggak pengen terus terikat dengan kepedihan, kemarahan, atau mungkin kekesalan, kekecewaan. Udahlah, aku ikhlasin itu. Aku harus belajar bisa mengikhlasin itu gitu ya kan. Banyak orang yang udah tahu sebenarnya kalau kita ingat-ingat hal yang menyakitkan itu nggak baik untuk kita, tapi nggak semudah mengatakan kita lupa gitu kan. Lupa yang nggak bisa, cuman memaafkan itu nggak semudah itu, nggak semudah mengatakan. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Cancer, ada the Chariot, ada the Hangman, Justice, King of Cups, Ten of Wands, Nine of Cups, King of Wands, dan juga Temperance. Wow, di sini ada Nine of Cups dan juga Nine of Cups. Kartu kamu yang terakhir ada Temperance di sini ya. Temperance, the healer, juga spiritual teacher, the artist. Entah kenapa saya ngerasa kamu bukan saja memiliki jiwa seni, melukis, menyanyi di luar ya, yang secara pragmatis gitu, tapi di dalam juga kamu memiliki seni untuk menyembuhkan batin, luka batin, seni untuk membangkitkan semangat, seni untuk memaafkan orang yang sudah memanfaatkan situasi atau keadaan kamu. Banyak orang yang seperti itu ya, ketika kita ada uang gitu kan, kita ditemenin nih, dideketin ya, rupanya tujuannya untuk memanfaatin kita doang. Oke, ada the Hangman. Mungkin kamu dealing dengan sesuatu yang agak menantang kamu atau membuat kamu khawatir, takut. Kamu takut bila mana kamu nggak bisa keluar dari zona nyaman ini tadi. Ya seperti yang saya katakan ya, kadang ya keterpurukan, ngingat-ngingat yang menyakitkan itu kadang bisa menjadi zona nyaman kita loh gitu. Benci sama orang, marah-marah terus sama orang, itu bisa jadi zona aman buat kita, jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang seperti ini kan harus kita buang jauh-jauh supaya kita bisa lebih terberkati lagi. Rezeki itu akan semakin mengalir ketika kita memiliki hati yang terbebas dari luka atau trauma atau luka batin gitu ya. Ini bisa jadi merupakan cerminan bagi kamu yang mengalami kekhawatiran mengenai pekerjaan, mengenai keuangan. Kamu mungkin baru kehilangan sesuatu yang berharga bagi kamu. Sesuatu yang berharga ini bukan hanya pekerjaan aja, bisa jadi ini adalah barang-barang berharga kamu, atau ini bisa jadi adalah kesempatan berkarir seperti berkompetisi, ikut kompetisi menyanyi, atau mungkin lomba paduan suara misalnya ya. Kamu takut gagal
Ya. Mungkin hal ini pernah kejadian, pernah ngecewain kamu udah pernah coba, gagal, dan ketika ada kesempatan itu lagi, kamu takut hal yang sama terjadi. Ada Ten of Wands. Kamu di sini semakin menyadari bahwa terus berada pada zona yang menyakitkan ini akan semakin membebani. Oleh sebab itu aku harus belajar seni untuk menyembuhkan luka batin. Wah, bagus banget ini dengan hadirnya King of Cups ya untuk the bottom of the deck. Kamu juga tadi ada King of Cups, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang tua kamu, sahabat atau atasan kamu yang peduli, care. Dia akan memberikan pencerahan sama kamu. Kamu akan mendapatkan keseimbangan itu, keseimbangan energi. Ada Temperance, dan keseimbangan ini akan membawa kamu pada kedamaian hati. Ya, ada keseimbangan. Ibaratnya nih, ada 2 cups ya. Ibaratnya kamu sedang menuangkan gula dengan air. Seberapa besar gula yang harus dimasukkan ke air supaya rasanya itu nggak terlalu manis atau terlalu tawar. Kadangkala seorang bartender ya yang menuangkan atau mencampur aduk cairan-cairan minuman tertentu, mereka nggak mengkadarnya pakai alat lagi, udah secara insting, secara intuitif mereka bisa menghasilkan rasa yang seimbang. Nah, seperti itu juga yang saya rasa di sini ya. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan perubahan-perubahan di mana perubahan-perubahan ini akan mengubah nasib kamu menjadi orang sukses. Wow, bagus banget. Ditambah ini ada King of Wands ya. Ini energi Sagittarius Leo. Ini adalah sosok yang visioner, memiliki jiwa kepemimpinan. Dia role model, contoh yang patut untuk ditiru. Dia akan selalu berusaha melakukan hal-hal yang patut untuk ditiru, dicontoh seperti keberhasilan, kesuksesan, bagaimana menjadi orang yang berani, yang artistik atau kreatif, berani di dalam mengambil risiko. Nah, saya ngerasa kamu akan belajar dari energi ini juga. Atau ini bisa jadi kamu ya, kamu yang tadinya mungkin nggak seberani sekarang. Dulu masih agak takut-takut karena di sini ada The Hangman ya, tapi pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakiti kamu sudah mengajarkan kamu menjadi sosok yang lebih berani lagi. Wow, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.